Awalnya saya memang membuat film-film dokumenter yang bertemakan keislaman. Kemudian saya mencoba dari situ mengemas pesan-pesan moral yang akan saya sampaikan dan tidak juga menggurui, tapi justru malah lebih bersahabat dengan penonton. Nah, dari situ saya mulai beralih ke film sinetron. Kemudian pada saat saya masuk ke dalam dunia televisi, di mana di dunia entertain itu saya harus betul-betul mengemas, walaupun ini sebuah tayangan yang harus dijual, tapi juga ada nilai-nilai yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mengambil tema tentunya yang Islami, tapi diangkat dari sebuah cerpen yang memang cukup cukup banyak diminati sama orang. Nah, dari situ saya baru bisa berpikir bahwa film betul-betul sangat efektif untuk menyampaikan sesuatu, bahkan membangun karakter penonton, membangun image penonton, membangun atau menciptakan penonton sesuai dengan kemauan kita sebagai pembuat film. Kemudian alhamdulillah dari beberapa film yang saya buat, akhirnya ada sebuah perenungan bahwa saya harus membuat film yang tidak hanya sebatas tayangan televisi saja, tapi juga ada sesuatu hal yang memang harus disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Dan saya mencoba, ada salah satu film saya yang memang saya kemas dengan konsep semi dokumenter. Dan alhamdulillah saya masukkan ke dalam festival film independen Indonesia, masuk ke dalam nominasi 3 besar dari peserta sekitar 900 orang yang daftar di festival tersebut. Tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa seluruh laki-laki Madura dan keturunan Madura harus diusir dan dibunuh kalau tidak mau pergi. Saya baru tahu Pulau Madura sekarang jumlah penduduknya bertambah karena orang-orang Madura yang dari Sampit pulang ke kampung halamannya. Skenario ketika Mas Gagah pergi bercerita tentang seorang remaja putri yang dia betul-betul sangat mencintai kakaknya yang bernama Gagah. Mereka biasa pergi bersama, jalan-jalan bersama, bahkan biasanya ke mall atau ngedugem bersama-sama. Namun dalam perjalanannya, Gagah yang begitu tegar dalam pendiriannya, ia ternyata mendapatkan hidayah. Sehingga konflik mulai terjadi antara Gagah dengan Gita. Si Gita yang awalnya dulu bisa jalan-jalan bersama, namun pada saat si Gagah setelah mendapatkan hidayah, akhirnya dia sangat sulit sekali untuk bersama-sama berjalan dengan Gagah, atau bahkan hanya sekadar mengantar ke mall pun sangat sulit sekali dia dapatkan. Sehingga sering terjadi keributan-keributan kecil di rumahnya. Bahkan hampir setiap hari mereka berdua ribut. Saat itulah Gagah mencoba untuk mengajak Gita, berusaha merangkul Gita kembali ke jalan yang lurus. Namun pemberontakan Gita terus terjadi berkecamuk dalam hatinya. Si Gita memang betul-betul kecewa terhadap si Gagah. Namun dalam kekecewaannya, dalam sakit hatinya dia mencoba menyelami hati Gagah. Dia ingin tahu betul apa yang selama ini dilakukan oleh kakaknya Gagah. Pada saat itulah hati Gita tergugah untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Dan di akhir cerita, pada saat hari ulang tahunnya yang ke-17, kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat kakaknya. Dan pada saat itulah kita memakai jilbab. Pesan yang ingin saya sampaikan dalam film ini kepada kalangan remaja, agar hati-hatilah dalam memilih pergaulan. Karena pergaulan sangat mempengaruhi gaya hidup kita. Lingkungan dalam pergaulan kita sangat betul-betul membentuk karakter, kepribadian, dan moralitas kita dalam sehari-hari. Jadi kepada kalangan remaja khususnya,
pilihlah pergaulan yang nantinya akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Your freedom came at too high a price. The mission was compromised. The same person who set me up then has just set me up again. So I'm going after him. Bahwa maraknya gaya hidup hedonis yang terjadi saat ini itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh tayangan-tayangan film remaja ataupun tayangan-tayangan sinetron yang saat ini banyak ditayangkan di televisi ataupun di film. Bagaimana kita melakukan sebuah perubahan-perubahan kepada generasi remaja, saya pikir akan lebih kuat melalui tayangan-tayangan televisi atau film. Untuk itu saya mencoba membuat film Islami dengan pendekatan syariah, dalam artian bahwa tayangan-tayangan itu seminimal mungkin tidak menampilkan suatu hal yang membuat orang yang menontonnya itu meniru melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat, atau mungkin juga membuat tayangan-tayangan yang justru malah menjerumuskan orang kepada kehidupan yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.